Informasi selanjutnya, Saudara, Kepolisian Daerah Aceh saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan investasi bodong bisnis pakaian muslim yang dilakukan oleh Yalsa Butik di Banda Aceh. Dalam perkara tersebut, Yalsa Butik menghimpun dana investasi dari masyarakat atau member dengan menjanjikan keuntungan 30 hingga 50%, namun tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara dana yang berhasil dihimpun adalah sekitar 20 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi menyebutkan, kasus dugaan investasi bodong yang dilakukan Yalsa Butik bermula dari laporan masyarakat pada tanggal 11 Februari 2021 lalu. Kasus tersebut dilaporkan oleh para member atau anggota Yalsa Butik karena merasa tertipu dengan perjanjian yang dibuat oleh Yalsa Butik dengan para membernya. Dalam perjanjian tersebut, member tidak boleh mengambil dana yang sudah diinvestasikan dalam jangka waktu 6 bulan. Namun pada awal investasi, sebagian member sudah berhasil mengambil kembali dana setelah melewati tenggat waktu. Tapi memasuki awal 2021, karena sudah mulai bermasalah, dana investasi dan keuntungan yang dijanjikan tidak boleh ditarik kembali, bahkan dianggap hangus. Dalam perkara tersebut, menurut Winardi, para member dijanjikan keuntungan 30 hingga 50% dari hasil penjualan baju. Sehingga member berani untuk menginvestasikan dana mulai dari Rp500.000 hingga puluhan juta rupiah. Dalam bisnis tersebut, pemilik butik merekrut reseller, dan reseller kemudian bertugas untuk mencari member yang mau berinvestasi. Hingga kini, Yalsa Butik telah merekrut 225 reseller dan 3.755 member yang tersebar di Aceh, Medan, hingga Riau dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun mencapai 20 miliar rupiah. Namun bisnis yang dijalankan oleh pemilik Yalsa Butik ini tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk kasus Yalsa Butik ini sudah dilakukan penyidikan. Jadi kita sudah memeriksa admin, kemudian reseller, dan member. Nah, perkembangan kemarin kita 13 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, sekarang sudah 25 orang. Jadi sudah 25 orang kita periksa, itu terdiri dari 5 member, 2 owner, dan sisanya reseller. Jadi sampai saat ini yang terdata oleh penyidik lebih kurang 20 miliar. Jadi ada yang disita, ada kendaraan mewah yang disita dan 1 unit rumah. Jadi ada 5 kendaraan bermotor, 5 mobil yang disita dan 1 rumah di Lamtemen. Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh hingga kini telah memeriksa 25 orang dalam kasus tersebut. Mereka diantaranya pasangan suami istri pemilik Yalsa Butik dan admin butik yang bertugas mencatat dana yang sudah berhasil dikumpulkan oleh para reseller. Sedangkan sejumlah aset yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, diantaranya sejumlah kendaraan mewah dan rumah pemilik Yalsa Butik. Polisi juga berharap agar member Yalsa Butik yang merasa dirugikan untuk dapat segera melapor. Karena salah satu kendala pihak kepolisian dalam perkara ini adalah memeriksa ribuan member tersebut yang tersebar di banyak tempat baik itu di Aceh, Medan, Sumatera Utara, dan juga Riau. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.